Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang luar biasa. Terutama nikmat kita bisa diberikan kesempatan melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan kita akan melanjutkan ngaji kita tentang belajar dari Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya wal Mursalin, bapa dari para nabi dan para rasul. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran dan juga bisa mengambil banyak khazanah, banyak pemahaman tentang berbagai peristiwa yang terkait dengan agama dalam aktivitas keseharian kita, termasuk aktivitas kontemporer kita. Hari ini sepengetahuan saya sudah terjadi gencatan senjata antara Hamas di Palestina dengan Israel supaya kemudian masuk bantuan kemanusiaan, kemudian pertukaran sandera dan lain sebagainya. Harapannya mudah-mudahan berhenti perangnya, bukan cuma gencatan senjata, karena kerugiannya menjadi demikian menakutkan. Dan kita terakhir itu ngaji dari Al-Baqarah 124 sampai dengan 126. Saya melanjutkannya dalam pertemuan ketiga ini. Saya ingat. Doa Ibrahim tentang dia memohon agar Allah menjadikan keluarganya, turunannya sebagai para pemimpin dalam kehidupan manusia. Di sini ngaji kita terakhir, Allah memberikan anugerah kepemimpinan. Dengan kata lain, Allah mengiyakan, mengabulkan, menjawab pertanyaan dan permohonan Ibrahim alaihissalam. Wa min dzurriyyati, dengan anak keturunanku juga ya. Dan Allah memberikan jawabannya, la yanalu ahdi dzalimin. Secara implisit ayat itu bermakna aku ijabah permohonanmu, menginginkan anak keturunan menjadi pemimpin manusia, tapi kepemimpinan yang diridhoi olehku tidak akan berlaku bagi orang-orang yang zalim. Karena itu anugerah Allah yang berarti keridhoannya kepada manusia untuk menjadi pemimpin, terutama keturunan Ibrahim alaihissalam, disebut sebagai linnasi imaman, hanya jika keturunan Nabi Ibrahim tidak melakukan kezaliman. Kalaupun ada orang zalim yang memimpin, seperti banyak terjadi dalam peristiwa sejarah di masa lalu, ada Fir'aun, ada Namrud, ada barangkali dalam sejarah kontemporer ada Hitler, ada Mussolini, dan mudah-mudahan di Indonesia tidak, dan lain sebagainya. Pasti kepemimpinan itu tidak akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kepemimpinan publik seperti yang kita pahami, mencegah dan tidak melakukan kezaliman merupakan tujuan kepemimpinan. Ini bagian penting dari, menurut saya, belajar dari Ibrahim lewat episode surat Al-Baqarah 124 sampai 126. Tadi malam saya misalkan membuka literatur Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar dari Irak, dari Basrah, yang pernah mengabdi sebagai penasihat kenegaraan
pada masa kehilapan Abbasiyah di Baghdad, Al-Qaim bi Amrillah kalau nggak salah, khalifahnya saat itu. Dan beliau itu tugasnya adalah memberikan arahan, memberikan masukan, menulis berbagai petunjuk teknis bagaimana memimpin negara dengan baik. Karena itu kemudian kitab yang disusun oleh beliau, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam itu hukum-hukum, Sultaniyah itu kepemimpinan, kekuasaan, atau barangkali lebih sering terjemahkannya sebagai hukum-hukum ketatanegaraan. Sampai hari ini menjadi semacam rujukan para ulama dalam mengkaji tentang kepemimpinan Islam. Salah satu yang kemudian menjadi tugas utama pemimpin dalam tulisan beliau, saya baca tadi malam, yang nomor pertama adalah menjaga keberlangsungan agama. Jadi tugas kepemimpinan itu, karena itu tidak mungkin diberikan kepemimpinan umat Islam kepada selain umat Islam. Karena bagaimana bisa menjaga keberlangsungan agama dalam kehidupan bernegara kalau pemimpinnya tidak memahami Islam. Itulah yang kemudian disebut dalam ngaji kita ini, mencegah dan tidak melakukan kezaliman itu merupakan tujuan kepemimpinan. Jamaah sekalian Allah muliakan, ini saya kutipkan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang zalim. Ini sekaligus menjawab dua pertanyaan yang diajukan ke saya untuk dibahas pada subuh ini. Orang yang berbuat zalim tidak hanya mendapatkan dosa, tapi juga mendapatkan laknat dari Allah dan siksa yang pedih dalam neraka. Ini konsekuensi kezaliman. Semua kita melakukan dosa, tapi dosa kezaliman itu konsekuensinya dia dilaknat dan pasti disiksa di neraka. Pasti, tidak mungkin tidak masuk neraka. Inilah yang kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, ala laknatullahi ala zalimin. Ayatnya sangat eksplisit. Ketahuilah bahwa laknat Allah akan dialami orang-orang yang berbuat zalim. Karena itu penting memahami kezaliman, terutama dalam perspektif kepemimpinan. Karena semua kita, pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, semua kita sebagai manusia punya harapan anak-anak kita itu jadi pemimpin. Pemimpin dalam bidang bisnis, pemimpin dalam bidang politik, pemimpin dalam bidang pemerintahan dan sebagainya. Sehingga jangankan seperti yang saya sampaikan kemarin, jangankan Pak Jokowi, manusia biasa, Ibrahim alaihissalam, manusia pilihan pun meminta kepada Allah supaya anaknya, turunannya dijadikan pemimpin. Manusiawi. Yang harus dicegah adalah kemudian jangan sampai kepemimpinan itu dilakukan dengan kezaliman. Karena ini salah satu ancaman besarnya. Eksplisit, artinya tidak mungkin ada perbedaan tafsir. Ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan laknat Allah. Wa naqulu lilladzina zalamu dzuqu 'adzaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Dalam ayat yang lain Allah memberikan penegasan, kami katakan kepada orang-orang yang zalim, dzuqu 'adzaban nar, rasakan oleh kalian siksa neraka, allati kuntum biha tukadzibun, yang kalian dustakan. Karena itu kesimpulannya orang zalim itu pasti masuk neraka dan pasti disiksa. Artinya kalau orang tidak berbuat zalim, insya Allah bisa mencegah dirinya dari terjerembab di neraka. Kan yang sering menjadi orang khawatir dengan kematian itu karena dia merasa tidak siap untuk menghadapi pengadilan ilahi dan khawatir kekeliruan dosa yang dia lakukan itu akan mengakibatkan dia masuk neraka. Itu kan yang bikin orang tidak siap dengan kematian. Kematian itu selalu dipahami dengan pemahaman yang negatif, menakutkan, mengerikan,
penuh dengan ancaman siksa dan sebagainya. Padahal bagi orang-orang yang melatih dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kematian itu adalah gerbang satu-satunya untuk bertemu dengan janji Allah akan memberikan balasan kenikmatan. Tidak mungkin kita akan bertemu dengan balasan kenikmatan yang dijanjikan Allah kalau nggak lewat kematian. Tentu kematian bagi orang-orang tertentu, kalau bapak-bapak membaca terutama literatur tasawuf, itu adalah hal yang dinantikan. Hal yang dinantikan. Saking dinantikannya sampai mayoritas barangkali literatur tasawuf akan memuat orang-orang yang merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Kapan seorang kekasih akan bertemu dengan kekasihnya? Itu ungkapan-ungkapan seperti itu. Terutama disematkan kepada, karena nanti seluruh seluruh pencarian dalam terminologi tasawuf itu bermuara kepada Ali bin Abi Thalib untuk kemudian bermuara akhirnya pada Nabi SAW. Dan nanti salah satu yang sering dikutip adalah doa-doa Ali bin Abi Thalib, doa putranya Hasan dan Husain, yang justru kalau melihat, membaca, kita akan menemukan kerinduan bertemu dengan Tuhan dalam kondisi tentu saja kematian. Jadi kematian itu bisa demikian indah dalam perspektif orang-orang yang merindukan bertemu dengan Tuhan. Karena nggak mungkin kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kenikmatan yang dijanjikannya kecuali lewat kematian. Nah, yang ditakutkan kematian itu kalau melakukan kezaliman. Kalau melakukan kezaliman, ya pasti kematian itu akan menjadi gerbang untuk pengadilan ilahi terjadi kepadanya. Sehingga kata Nabi SAW, kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman surga, bisa menjadi hufrah, satu lubang min hufarin nar, dari lubang-lubang neraka. Sekali lagi, inilah yang kemudian menjadi kewajiban siapapun termasuk kita kalau menginginkan mendapatkan posisi untuk meraih kepemimpinan. Jauhi, pastikan tidak melakukan kezaliman. Saya kutipkan hadis Nabi tentang kezaliman. Islam itu memberikan dukungan penuh kepada mereka yang dizalimi. Salah satu dukungan itu ditegaskan dalam hadis Nabi SAW dengan memberikan peringatan, ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Kata Nabi SAW, takutlah kalian doa orang yang dizalimi. Satu di antara doa yang harus ditakuti adalah doa orang yang dizalimi. Karena sesungguhnya doa itu akan dibawa menembus langit, kemudian Allah akan berkata, dengan kemuliaanku dan kebesaranku pasti aku akan menolong orang yang dizalimi walau ba'dahin, walaupun tidak segera sekarang. Pasti Allah akan membantu orang yang zalim. Nanti dalam hadis yang lain bahkan ada ungkapannya begini, walau kana kafiron, walaupun dia kafir. Sampai ada ungkapan walau kana kafiron, walaupun dia kafir. Dulu pernah terjadi ketika gubernur Mesir, saya lupa namanya, Amr bin As, merencanakan untuk membangun masjid negara. Dia kemudian menetapkan di wilayah ini, ditunjuk tanahnya untuk kemudian dibersihkan dari bangunan-bangunan yang ada karena ditetapkan akan menjadi masjid negara di wilayah provinsi saat itu Mesir. Saat itu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Amr bin As mengerahkan pasukannya untuk membersihkan tempat itu, dan kemudian tersisalah rumah seorang Yahudi. Rumahnya jelek, tapi posisinya strategis
Kalau rumah itu ada nggak bisa dibangun, itulah masjid itu. Akhirnya kemudian Yahudi itu didatangi dan diminta untuk pindah. Tentu diminta untuk pindah itu maknanya disediakan rumah pengganti. Yahudi itu tidak berkenan. Kadang-kadang kan rumah yang ditinggali demikian lama itu bukan lagi seperti rumah, tapi dia menjadi bagian yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan kita. Itu terutama bagi masyarakat tradisional rumah itu. Kalau sekarang masyarakat sekarang tuh rumah itu betul-betul cuma tempat tinggal saja, tempat tidur saja, sehingga dia bisa tidur di hotel, bisa pindah rumah sebagainya. Rumah bagi orang-orang masa lalu tradisional itu menjadi demikian lekat dengan berbagai aktivitas hidupnya sehingga rumah itu jadi bagian dirinya. Kalau rumah itu hilang, hidupnya menjadi kacau dan sebagainya. Nah, barangkali itu yang terjadi sama Yahudi ini, dia nggak berkenan. Karena tidak berkenan oleh Amr bin As dengan kewenangan yang dimiliki digusur. Si Yahudi ini kemudian berangkat ke Madinah. Bayangkan saja dari Mesir itu beda benua, Afrika bagian utara, kemudian ke Asia bagian timur, tengah. Lumayan perjalanannya, mungkin lebih dari 1000 km. Sehingga berhari-hari dia menempuh perjalanan untuk mengadu pada khalifah. Dan ketika bertemu Khalifah Umar bin Khattab kemudian memberikan tulang unta, mana salah, sampaikan pada khalifah, yang kemudian digaris tulangnya sebagainya. Sampaikan pada khalifah itu, engkau sudah sampaikan pada gubernur, sudah bertemu Umar bin Khattab. Dan salah satu yang dijelaskan oleh para penulis adalah hadis ini, bahwa Allah akan berpihak kepada orang yang dizalimi walau kana kafiran, walaupun orang kafir. Proyek masjid negara itu digagalkan, batal, karena dia menzalimi seorang Yahudi yang tidak punya rumah kecuali rumah satu-satunya. Mungkin kita tidak akan ketemu peristiwa seperti itu. Karena itu Umar bin Khattab itu termasuk yang diabadikan namanya dalam 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah. Seingat saya urutan ke-7, ke-8 Umar bin Khattab. Nabi Muhammad pertama, nanti Umar bin Khattab itu ke-7 atau ke-8. Saking berpengaruhnya kepemimpinan yang dia lakukan dalam kemudian menjadi fondasi bagi kepemimpinan selanjutnya. Nanti kalau cerita tentang asal-usul Palestina, kita akan ketemu juga Umar bin Khattab sebagai pembebas Palestina dan sebagainya. Ini penjelasan bahwa Nabi SAW memberikan penegasan mengapa kezaliman harus dijauhkan dari aktivitas kepemimpinan seorang mukmin. Dalam riwayat Ibnu Umar, Nabi pun menyampaikan ittaqullah wa iyyakum wadzulm fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan waspadalah kalian dari perbuatan zalim. Karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatu yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan di yaumal qiyamah nanti, di hari kiamat nanti. Zalim itu Bapak-bapak, walaupun mungkin sudah dipahami maknanya, saya refresh saja sebentar. Zalim itu berasal dari kata az-zulmu. Az-zulmu itu artinya gelap. Walaupun maknanya 3 kurang lebih. Gelap, makna pertama az-zulmu. Yang kedua kemudian menyimpang, jalannya lurus, dia menyimpang, zalim itu. Yang ketiga, zalim itu merusak, menganiaya baik diri sendiri, lingkungan maupun orang lain. Jadi perbuatan zalim itu bermakna berkumpulnya 3 hal tadi: kegelapan, jauh dari petunjuk, sekaligus juga adalah kekeliruan, mengambil arah, berbelok dari kebenaran, dan berpotensi merusak diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Jadi wajar kalau kemudian disebut di sini zulumatu yaumil qiyamah. Poek luar biasa ketika di hari kiamat nanti.
Orang zalim membentuk rumah tangganya hancur, penuh dengan keburukan. Orang zalim kemudian menjadi pemimpin di level apapun, hancur itu. Dia melakukan keburukan bagi dirinya sendiri, bagi orang di sekitarnya sebagainya. Karena itu supaya jauh dari kezaliman, dekati cahaya. Karena kezaliman itu kan kegelapan. Dekati cahaya kebenaran. Luangkan waktu, berhenti sejenak untuk kemudian belajar lagi tentang bagaimana mengakses kebaikan dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, saya ingin mengutipkan ini sekaligus jawaban dari dua pertanyaan yang diajukan. Ini barangkali impian kita bersama. Sebaik-baik pemimpin itu, kata Nabi SAW, khiyaru a'immatikum, pemimpin terbaik di kalangan kalian, para pemimpin bahkan a'immatikum, para pemimpin terbaik di kalangan kalian itu alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, mereka yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian. Ini kan dahsyat luar biasa. Kalian mencintai mereka dan mereka para pemimpin itu mencintai kalian. Ini kan harapan kita bersama ya. Kita tuh mencintai pemimpin kita sepenuh hati, pemimpin kita mencintai kita sepenuh hati. Jadi yang terjadi adalah simbiosis mutualistis, simbiosis yang saling menguntungkan. Rakyat diuntungkan, memiliki pemimpin yang baik, pemimpin diuntungkan, dicintai oleh rakyat. Dan kalian mendoakan mereka, tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, mereka mendoakan kalian. Dalam kehidupannya doa-doa dipanjatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kita mendoakan mereka, mereka mendoakan kita semua. Ini luar biasa. Kemudian juga seburuk-buruk pemimpin adalah kalian membenci mereka, mereka membenci kalian. Ini pemimpin PK sebelah luar biasa. Kita membenci mereka, mereka juga benci kita. Kita mikirkan dan lain sebagainya. Karena mereka buruk, kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Naudzubillah. Jadi pemimpin dengan rakyat itu saling melaknat, melakukan keburukan. Para sahabat kemudian bertanya pada Nabi ketika Nabi menyampaikan itu. Kata mereka, ya Rasulullah, bolehkah kami perangi pemimpin seperti itu? Pemimpin yang buruk tadi, yang melaknat rakyatnya, rakyatnya juga melaknat. Bolehkah kami perangi pemimpin seperti itu? Yang mengagetkan jawaban Nabi, tidak. Kata Nabi, selama mereka masih salat bersama kalian, selama mereka masih mendirikan salat bersama kalian, tidak boleh kalian perangi. Jadi walaupun kalakuan goreng, selama masih salat, selama masih berjamaah dengan kita tidak diperkenankan memerangi mereka. Siapapun yang dipimpin seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya maksiat kepada Allah, hendaklah dia membenci perbuatan maksiatnya. Janganlah dia berlepas diri dari taat kepadanya. Ini hadis sahih yang dimuat yang saya sebutkan tadi dalam Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi. Jadi pemimpin yang buruk, yang tidak menguasai dengan baik, tapi tetap itu taat pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat paling tidak, ternyata harus tetap ditaati. Nanti dalam hadis yang lain itu, walaupun rambutnya seperti anggur kering dari budak Habasyah, berasal dari seorang budak Habsyi dari Ethiopia, selama dia masih sholat. Ini kan ukuran yang sangat sederhana dalam kepemimpinan, masih kena sholat, diikuti saja dan sebagainya. Lepas dari penjelasan zalim tadi, karena orang zalim bisa tetap melaksanakan salat, orang zalim bisa tetap puasa, orang zalim juga bisa tetap melakukan aktivitas syariat secara ritual, haji, umroh dan lain sebagainya, tetapi kepemimpinannya zalim.
Jamaah sekalian Allah muliakan, ini jawaban yang saya sampaikan dalam dari dua pertanyaan yang diajukan menanggapi ngaji kita sebelumnya, dan ini bermakna kepada kita semua dari Ibrahim alaihissalam, permohonannya supaya Allah menjadikan turunannya, anak, cucu, menantu, cicit ke bawah itu jadi pemimpin manusia, dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Tetapi diberikan semacam kategori, tidak akan diridhoi kalau memimpin dengan zalim. La yanalu ahdiz zalimin. Ini bagi kita berarti juga sama. Doa-doa kita, harapan kita, anak-anak kita bisa menjadi orang-orang bermanfaat, jadi para pemimpin dalam berbagai level dalam kehidupan masyarakat, hanya akan bisa berlangsung dengan baik kalau keturunan kita tidak melakukan kezaliman. Jadi jangan biarkan melakukan kezaliman dalam tiga makna tadi, yaitu jauh dari petunjuk cahaya, menyimpang dari kebenaran, sekaligus juga melakukan pengerusakan kepada dirinya, kepada lingkungannya, dan kepada orang lain. Dan kita sekarang sedang ada dalam pusaran kontestasi kepemimpinan. Kita tidak tahu, tapi paling tidak sudah ada 3 calon pemimpin bangsa kita, pemimpin negeri. Tiga ini ya, 3 pasang anak bangsa terbaik. Jadi kalau saya tidak berpihak pada satu di antara 3 itu, tapi mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak zalim. Karena peran kita nggak ada kecuali nanti ikut pemilu, dan kemudian setelah itu ya selesai tugas kita, ngawasi saja. Kita berharap ketiganya menjadi pemimpin yang baik. Gak mungkin mereka diajukan oleh demikian banyak orang kecuali punya kapasitas sebagai pemimpin. Mudah-mudahan tidak zalim. Itu ngaji kita jamaah sekalian. Kalau ada yang menyampaikan pertanyaan lanjutan, menyampaikan masukan, mangga. Kalau tidak ada, tidak muncul ya. Berai-beraian ya. Itu ngaji kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau tidak muncul baru saya paham, tidak muncul. Kalau tidak ada kita doa. Oh enggak, baik, silakan. Jangan nanya kereta cepat, nanyanya ya. Nanya kereta cepat. Jangan pemimpin yang zalim itu dia tidak menyadari bahwa dia itu berbuat zalim. Ya. Dan artinya harus diingatkan gitu. Ya. Tapi kalau diingatkan kita di Indonesia, ya di penjara gitu. Ya. Seperti juga mahasiswa memperingatkan tidak boleh berpolitik gitu kan. Oke. Saya langsung jawab ya. Yang supaya masih ada. Yang kedua, apakah berpikir zalim? Apakah itu juga sesuatu yang zalim gitu? Berpikir zalim gitu. Seperti senang kalau dia susah. Ya, senang melihat dia susah melihat dia senang. Itu kan zalim kan itu. Itu lebih pasnya hasil dengki. Maka itu juga. Ya. Yang pertama sangat betul yang disampaikan Pak Hikmat. Ada orang yang melakukan kezaliman, dia tidak sadar bahwa dia zalim. Biasanya penyebabnya 3 hal. Yang pertama, dia tidak akrab dengan literatur agama. Karena zalim itu perspektifnya agama. Kalau orang tidak akrab dengan agama, dia tidak sadar dia melakukan kezaliman. Anu ngaji oge kadang-kadang zalim, kemudian ngaji. Anu rajin ibadah oge kadang-kadang zalim, apalagi tidak rajin ibadah. Jadi biasanya dia tidak akrab dengan kajian, tidak akrab dengan literatur agama. Bahkan beberapa orang yang dianggap akrab dengan literatur agama pun melakukan kezaliman. Karena itu kata Nabi, bantu saudaramu yang melakukan kezaliman dan yang dizalimi. Para sahabat langsung bertanya, ya Rasul, kami paham bagaimana membantu orang yang dizalimi, tapi bagaimana cara membantu orang yang menzalimi? Kata
kata Nabi, ingatkan dia, cegah dia dari berbuat kezaliman. Kalau yang dizalimi kan tinggal dibantu, kalau digusur ya barangkali perbaiki rumahnya. Kalau yang menzalimi, cegah dia, ingatkan dia untuk tidak melakukan kezaliman. Itu yang pertama. Karena itu harus dibikin mekanisme. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Al-Mawardi itu katanya negara yang harus membangun semacam mekanisme di mana orang zalim itu ditegur. Kalau barangkali 3 peringatan SPHJ, surat peringatan kedua, yang ketiga kemudian mungkin diberhentikan sementara dan lain sebagainya. Sekarang kan kita ketemu dengan betapa banyaknya orang-orang di sekitar kita yang diberikan kewenangan besar tapi melakukan kezaliman. Tadi kata Pak Hikmat, ya di urang mah di penjara supaya ingat. Dan hebatnya bahwa boleh percaya boleh tidak. Nanti yang dilihat Februari, saya baca beberapa hal. Ada kurang lebih 80 calon legislatif, DPD, DPD, DPR pusat, DPR daerah yang narapidana. 80-an. Yang narapidana. Ya, artinya dia pernah dipenjara karena melakukan perbuatan kriminal. Ada yang karena korupsi, ada yang karena pembunuhan, sebagainya. Sekarang mereka dengan percaya diri kemudian menampilkan fotonya untuk dipilih oleh kita. Saya sampai catat si iya di partai iya, si iya, napi sebagainya. Kalau bawa ditanya boleh kan urut napi mimpin kita misalnya, jawaban kita nggak boleh. Tapi ternyata negeri ini memperbolehkan. Baik ada si iya, mungkin tadi di penjara teh peringatan dia zalimnya. Sekarang setelah itu mungkin boleh lagi. Itu mekanisme di kita. Yang kedua, yang kemudian kenapa pemimpin zalim itu mesti diingatkan? Penyebab kedua orang tidak tahu dia zalim itu karena tidak ada yang mengingatkan. Kalau tadi tidak akan belajar agama, yang kedua tidak ada yang mengingatkan. Ada ungkapan bagus ya, orang yang pernah belajar ilmu politik itu ketemu ungkapan ini atau yang membaca tentang ilmu politik. Ada negarawan Inggris namanya Lord Acton yang memberikan ungkapan power tends to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, manipulatif. Dan kekuasaan yang absolut, nggak ada yang mengingatkan, cenderung juga untuk secara sewenang-wenang akan melakukan korup. Jadi mekanisme mengingatkan itu mencegah orang untuk melakukan keburukan. Jadi terus menerus panggilkan. Saya termasuk yang senang lihat orang-orang yang punya keberanian mengkritik itu mewakili saya yang tidak berani mengkritik langsung. Saya ngeritiknya lewat sini, lewat ngaji, mengingatkan sedikit demi sedikit dan sebagainya. Orang-orang yang berani itu luar biasa, berani berhadapan langsung. Ini dungu misalkan dan sebagainya. Walaupun istilah yang digunakan bisa jadi zalim juga gitu ya kalau pertanyaan kedua tadi. Tapi keberanian menyampaikan kritikan secara langsung itu adalah hal penting dalam upaya mencegah kezaliman. Karena kalau dibiarkan itu orang bisa melakukan kezalimannya secara absolut dan sebagainya. Yang ketiga, kezaliman itu muncul boleh jadi tidak disadari oleh pelakunya dalam literatur agama itu karena pengaruh kepentingan pribadi kepada dunia. Kalau orientasi orang di tengah jalan bisa berubah orientasi. Ada seorang kepala daerah di Indonesia yang mendapatkan Bung Hatta Award. Bung Hatta Award itu diberikan pada kepala daerah yang dianggap bersih, lurus, tidak kompromi dengan korupsi. Ini ada orang sampai didukung, dia profesor, akademisi dari Jepang, luar biasa. Sehingga ketika dia jadi bupati itu luar biasa hasil kepemimpinannya karena idealismenya, kecerdasannya plus tidak kompromi sama korupsi. Sampai kemudian konsentrasi ikut lebih luas, jadi gubernur. Kepilih tahun ketiga dia kemudian ditangkap KPK. Seluruh gelar yang disematkan padanya dicabut. Apa artinya? Setengah jalan dia oke. Di pertengahan jalan berubah orientasinya. Jadi hanya mengumpulkan kekayaan luar biasa. Sekarang sedang menginap di KPK. Gubernur Sulawesi Selatan itu kan tokoh luar biasa anti korupsi. Peraih Bung Hatta hancur ketika di pertengahan jalan dan sebagainya. Itu yang terjadi karena berubahnya orientasi. Karena itulah kepemimpinan dalam Islam selalu harus didampingi oleh orang-orang yang berani mengingatkan. Kalau ungkapannya ke dalam tadi malam
ahlul halli wal aqdi. Ada orang-orang yang kemudian jadi dewan syura, mengingatkan, penasehat dan lain sebagainya. Walaupun belum tentu juga didengar nasihatnya, tapi harus ada orang yang berperan dibayar untuk punya keberanian memberikan nasihat dan lain sebagainya. Karena itu hebat kalau ada orang yang nggak dibayar, wanian turun dinasehati si pemimpin itu, bahkan di demo dan sebagainya. Menurut saya keren, karena kerjaan itu kerjaan yang disematkan dalam syariat Islam. Pertanyaan kedua adalah apakah melakukan kezaliman termasuk melakukan kezaliman kalau juga mengingatkannya dengan katakanlah dengan cara-cara yang tidak selaras dengan syariat. Yang dimaksud kezaliman itu kan terdiri dari kurang lebih 4 unsur. Kezaliman itu perilaku, kata-kata, pikiran, sekaligus juga adalah perasaan. Orang zalim itu memang rencananya buruk, kotor, si eta sina hancur. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kemudian actionnya juga begitu. Jadi ada 4 unsur bersatu sehingga seseorang disebut zalim. Walaupun penilaian syariat lebih kepada action, lebih pada perilaku. Tapi kata-kata, kemudian pikiran, kemudian perasaan, niat dan lain sebagainya, kalau orang zalim itu biasanya berpadu semua. Walaupun dalam prakteknya seringkali ada orang yang kata-katanya manis, indah, tapi pikirannya kotor. Susah kan menilainya, ngomongnya halus ya tete. Tapi geningan gitu, misalkan kita tidak tahu. Tapi sepengetahuan saya zalim itu bertumbuh 4 hal. Perasaan artinya niat, pikiran, rencana, kemudian juga kata-kata, ucapan, dan kemudian perbuatan. Jadi sepengetahuan saya sekarang itu masuk kategori zalim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua, jamaah sekalian. Jaga, apalagi kalau punya anak-anak yang sedang berkarir, ingatkan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Nanti kita sambung insyaallah dalam pertemuan selanjutnya. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.